Kebakaran lapas bukan pertama kalinya terjadi, seperti yang baru saja kita saksikan pemirsa. Banyak di antara kejadian kebakaran ini dipicu oleh keributan di dalam lapas. Ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Pak Denny tadi. Kami lanjutkan dialog bersama Pak Denny dan Bu Rika. Tadi Pak Denny menyampaikan bahwa persoalan overkapasitas ini yang sering beranak pinak menjadi masalah lainnya. Pak Denny, artinya idealnya seharusnya apa yang bisa dilakukan ketika ada lapas yang overkapasitas? Ya, saja teman-teman Kemenkumham karena sudah paham betul persoalan ini dan akar masalahnya sudah mengambil langkah-langkah ya Mbak. Saya yakin Pak Menteri, Pak Wakil Menteri, rekan-rekan di Dirjen Pemasyarakatan sudah mengambil berbagai kebijakan, membangun lapas baru, kemudian tadi Pak Menteri bicara distribusi ya, para napi. Yang menurut saya penting kita dorong betul adalah melakukan politik hukum yang tepat kepada kasus-kasus narkoba. Jadi sebagaimana di Lapas Tangerang, ini kan yang blok yang terbakar juga blok narkoba. Mayoritas ini yang ada di sana adalah kasus narkoba. Di era saya menjadi wakil menteri di kota-kota besar, itu rata-rata 80% kasusnya kasus narkoba. Apa yang saya maksud dengan melakukan politik hukum yang tepat? Maksudnya adalah semestinya dalam undang-undang kita pun pendekatannya kepada pemakai ya, itu bukan dipidanakan, bukan dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan. Kepada pemakai itu pendekatannya mereka bukan korban, mereka bukan penjahat, mereka adalah korban. Karena korban bukan dikriminalkan, tapi disehatkan. Jadi tempat yang tepat bagi para pemakai bukan lembaga pemasyarakatan, tetapi adalah panti-panti rehabilitasi. Nah, yang sekarang terjadi, kebanyakan para pemakai ini menjalani proses pemidanaan. Akhirnya maksud undang-undang, bahkan maksud dari salah satu PP yang sering dijadikan persoalan di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan PP 99 menjadi tidak tepat sasaran, karena yang dimaksud oleh PP 99 dan Undang-Undang Narkoba itu yang dipidanakan adalah bandar gembong, itu yang dipidanakan. Dan kalau itu yang dilakukan, bukan saja masalah lapas kita terurai overkapasitasnya, karena kebanyakan tadi saya jelaskan 80% kalau di kota-kota besar itu terkait dengan kasus narkoba, tetapi juga bahkan politik hukum narkoba kita juga tepat sasaran, karena dengan mempenjarakan narkoba, bandarnya, gembongnya, itu akan berdampak lebih efektif dalam upaya pemberantasan narkoba. Nah, ini yang menurut saya politik hukum ini yang harus didorong pada level presiden, karena ini menjadi presidensial issues. Kenapa? Karena bukan hanya persoalan Kementerian Hukum dan HAM, tapi terkait dengan penegakan hukum narkoba kita, kepolisian, kejaksaan, peradilan, dan ujungnya yang kemudian menerima limpahan masalah adalah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Nah, pada era kami coba melakukan beberapa pendekatan, dialog, komunikasi, koordinasi, tetapi memang akan lebih efektif kalau ini kemudian ditarik menjadi kebijakan pada level presiden. Ditegaskan bahwa para pemakai itu sebaiknya tidak dikriminalkan. Dan itu sebenarnya kita lihat dalam banyak pemberitaan, kita membaca, menonton, kalau yang tertangkap kasus narkoba itu para pesohor begitu, maka mereka tidak masuk penjara. Mereka kemudian menjalani rehabilitasi. Nah, tetapi sayangnya kalau yang tertangkap ini masyarakat yang tidak punya akses, mungkin kemampuan ekonominya juga rendah, itu sama-sama paham, ujung perjalanannya adalah di lembaga pemasyarakatan. Nah, ini yang saya pikir harus secara lebih fokus konsentrasi kita lakukan. Politik hukum yang lebih tepat bagi para pemakai,
Jangan dipenjarakan, tapi direhab, di panti Baik, rehabilitasi. dari hulunya pun penanganan kasusnya pun bisa berkontribusi pada penyebab overkapasitas. Tapi saya ingin kembali ke Bu Rika, masih terkait overkapasitas ini, Bu Rika informasinya banyak narapidana yang kemudian tidur di selasar, namun banyak yang meninggal dunia ini justru adalah mereka yang berada di dalam sel dalam keadaan terkunci. Bagaimana sebenarnya untuk protokol keselamatan pada saat kebakaran terjadi di lapas? Apakah ada sejenis operator sentral untuk membuka kunci secara bersamaan atau seperti apa? Oke, ya, Mbak. Mengenai apa yang terjadi sesungguhnya pada saat terjadi kebakaran, tentunya lagi kami memohon kesabarannya untuk menunggu hasil dari penyelidikan kepolisian. Saat ini kami juga menanti hasil dari penyelidikan tersebut. Mengenai adanya kunci central lock, itu memang belum ada di lapas kelas 1 Tangerang. Itu memang kami belum ada, itu memang masih manual. Dan memang seperti yang disampaikan oleh Bapak Putri, sebelumnya dalam kondisi panik. Kenapa terkunci? Karena memang warga binaan di lapas, apalagi dalam kondisi malam, memang harus dikunci. Pada saat terjadinya kebakaran, dengan petugas kami sudah berusaha untuk melakukan penyelamatan dan melakukan tahap-tahap SOP yang sudah berlaku, tapi sekali lagi dalam kondisi panik. Ya. Dalam kondisi panik, ada yang sudah terbuka kuncinya, ada yang memang belum sempat dan apinya sudah menyebar. Kami sudah berusaha, petugas sudah berusaha, kita sangat menyadari, sangat meyakini bahwa tidak ada yang ingin terjadi adanya kebakaran seperti itu. Baik, artinya memang protokolnya pada saat terjadi kebakaran, kunci harus dibuka secara manual oleh petugas. Ada berapa petugas dalam satu shift, Ibu Rika? Ya, satu shift 13 orang. Satu 13 orang, sudah ada 7 blok. Ada 7 blok hunian. Dan ini adalah blok C2. Artinya kalau kita berarti sekitar 2 orang yang bertanggung jawab, sekitar 2 orang atau kurang karena memang harus bergiliran di masing-masing blok. Baik. Satu hal lagi Bu Rika, tadi sempat disampaikan atau disinggung sedikit oleh Pak Denny terkait pembangunan lapas baru yang menjadi salah satu solusi untuk overkapasitas. Bagaimana perkembangannya sejauh ini? Saya sangat menyadari, kita sangat meyakini bahwa pembangunan lapas baru bukan salah satu solusi yang paling utama. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Denny bahwa solusi mungkin yang paling jitu adalah mengurangi masuknya penghuni warga binaan ke dalam lapas maupun rutan. Betul. Nah, seperti kita ketahui bahwa jumlah hunian narkotika saat ini adalah 134.354 dan total hunian 266.732, 50%. Kami sangat mendukung apabila kasus narkotika lebih baik memang direhabilitasi dan kami konsentrasi pada pelaku tindak pidana narkoba bandar. Dan itu sudah kami buktikan atau sudah kami tunjukkan dengan salah satu cara memutus mata rantai penyebaran narkoba adalah dengan memindahkan bandar-bandar narkoba ke lapas maksimum security di Nusa Kambangan. Itu sudah hampir 700 bandar narkoba seluruh Indonesia kami pindahkan. Itu salah. Jadi artinya apabila pengguna narkoba itu direhabilitasi, maka kami akan berkonsentrasi pada lebih kepada teori dan lain-lain, dan itu akan lebih memudahkan kami dan rentang pengawasan kami itu makin pendek. Seperti kami sampaikan tadi bahwa 13 orang mengawasi, walaupun sekali lagi memang dikatakan klasik, tapi memang ini yang terjadi. Dan memang kami bisa menolak sekali lagi memiliki tugas untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana atau narapidana yang sudah diputus oleh pengadilan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Baik, kembali lagi memang penanganannya harus dari hulu, dari penanganan kasusnya, pemilihan kasusnya untuk menangani overkapasitas ini. Terima kasih Ibu Rika Aprianti dan Pak Denny Indrayana sudah bergabung bersama kami di iNews sore hari ini.